Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai subjektivitas dalam tasawuf. Konsepsi Ibn Arabi tentang Tuhan, kosmos, dan penemuan diri. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tasawuf memiliki suatu pandangan dunia yang melihat bahwa realitas terdiri dari hierarki ontologis, di mana dunia terestrial hanyalah salah satu yang terbawah dari urutan hierarki tersebut. Dunia ini, dalam pandangan dunia yang terbawah dari urutan hierarki tersebut, tentu saja Tuhan pada dirinya sendiri diidentifikasi sebagai sumber tertinggi dan prinsip dari segala realitas yang berada di bawahnya. Sedangkan segala sesuatu selain Tuhan didefinisikan sebagai makhluknya atau kosmos. Namun demikian, pemisahan antara Tuhan dengan kosmos atau khalik dengan makhluk nampaknya tidak bersifat ontologis, melainkan lebih sebagai kenyataan kemasuk akalan, makuliyat rasional. Dikatakan demikian karena kedua istilah dalam setiap pasangan ungkapan tersebut, semisal makhalik, makhluk, ilah, makhluk, Rob dan hamba dan seterusnya, merupakan relasi rasional yang masing-masing mengandaikan keberadaan satu sama lain. Eksistensi makhluk misalnya tidak dapat dipahami tanpa eksistensi adanya pencipta atau khalik. Dengan demikian seterusnya. Pemisahan tersebut dikatakan non-ontologis karena wujud relasi tersebut tidak dapat ditemukan dalam keberadaan eksistensial. Walaupun begitu, kenon-ontologisan relasi bukan berarti suatu ketiadaan atau kemustahilan sama sekali. Sebab jejak-jejak dan propertinya dapat dialami dan dirasakan. Aktivitas-aktivitas ritual, persembahan, harapan, rasa takut, kagum misalnya, menunjukkan kepada jejak-jejak yang terdapat pada diri seorang hamba yang merasa hina dan papa, serta menunjuk pada properti kekuatan kontrol Tuhan yang menuntut kemunculan jejak-jejak tersebut. Melalui jejak-jejak dan properti tersebut kita dapat memahami keberadaan relasi korelatif antara Tuhan dan hamba. Ada relasi rasional dan penciptaan. Bagi Ibn Arabi, pemisahan antara khalik dan makhluk tersebut merupakan fenomena imajinatif atau khayal, imajinatif kosmos, di mana kosmos seolah-olah memiliki entitas wujudnya sendiri yang terlepas dari wujud ilahiyah. Di samping aktivitas pembayangan manusia, dengan fenomena imajinatif ini tentu saja Ibn Arabi tidak bermaksud menghilangkan signifikansi eksistensi kosmos, sebab kehadiran imajinasilah yang pada kenyataan memungkinkan kita menyaksikan kehadiran wujud. Tanpa pemisahan Rob dan hamba, dan karenanya tanpa tawahum dan imajinasi khayal, maka apa yang dapat kita bayangkan adalah suatu wujud tunggal yang tidak dapat teridentifikasi sebagai Tuhan atau bukan Tuhan. Sebab memang dalam kondisi tersebut tidak ada makhluk atau hamba yang akan mengakuinya sebagai ilah. Wujud ini diidentifikasi Ibn Arabi sebagai wujud yang tidak memiliki hubungan apapun dan tersentuh dengan kosmos yang independen. Dalam kondisi ketunggalannya, wujud mengetahui dan menemukan dirinya melalui dirinya sendiri. Sebab memang tidak ada hal lain selain dirinya. Dari sudut pandang ini, apa yang sekarang kita sebut kosmos pada dasarnya bukanlah wujud itu sendiri atau merupakan bagian darinya. Sementara itu apapun dan siapapun yang menemukan entitas dirinya dan entitas satu sama lain yang kesemuanya tidak lain merupakan bagian-bagian yang membentuk kosmos, merupakan entitas-entitas permanen yang tidak atau belum tetapi potensi untuk menemukan dirinya sendiri.
Dalam hal ini, entitas-entitas permanen berperan sebagai lokus manifestasi wujud di mana-mana dia diketahui dan ditemukan oleh dirinya sendiri. Konsepsi bahwa entitas permanen pertama kali berada dalam kondisi ketiadaberadaan. Dalam arti mereka belum menemukan dirinya. Nampaknya mesti dipahami dalam hubungannya dengan konsepsi tentang wujud tunggal yang telah eksis sebelum terjadinya pemisahan antara khalik dan makhluk tersebut. Sementara konsepsi entitas permanen berpotensi untuk mengetahui dan menemukan dirinya mesti dipahami dalam hubungannya dengan kenyataan bahwa kosmos telah eksis dan karenanya telah terjadi pemisahan antara khalik dan makhluk. Dari sini entitas permanen dikatakan sebagai entitas kemungkinan atau segala hal yang mungkin. Karena di satu sisi mereka merupakan entitas-entitas yang tidak memiliki keberadaan non-eksisten, akan tetapi di sisi lain mereka juga tidak dapat dikatakan sebagai ketiadaan mutlak atau nothingness, karena mereka berpotensi untuk memasuki dan menemukan keberadaannya. Dengan demikian entitas permanen berada di antara wujud tunggal dan kemustahilan. Keberadaan entitas permanen dan kosmos saling mengandaikan satu sama lain. Ketika ia dikonsepsikan untuk berpotensi memasuki keberadaan, maka kosmos pun berpotensi untuk menjadi selain Tuhan. Jika ia tidak terkonsepsi keberadaannya, maka tentu kosmos akan selamanya merupakan bukan selain Tuhan dan tidak akan pernah kita temukan. Dan kenyataan bahwa entitas kosmos dapat kita temukan keberadaannya mengimplikasikannya bahwa entitas permanen pun dapat kita konsepsikan keberadaannya. Sebaliknya, jika kosmos kita pandang sebagai bukan selain Tuhan, maka entitas yang kita konsepsikan bukanlah entitas permanen tersebut, melainkan entitas tunggal wujud itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa eksistensi hanya memiliki keniscayaan dalam kepermanenan, sementara wujud Tuhan memiliki keniscayaan dalam wujud dan kepermanenan. Kemunculan kosmos adalah pengenalan wujud kepada entitas-entitas permanen yang merupakan keniscayaan. Sebab jika dia tidak memperkenalkan dirinya, maka dia tidak pernah akan ditemukan, dan memperkenalkan dirinya karena bukan wujud lagi namanya, maka dia tidak pernah akan ditemukan dan karenanya bukan wujud lagi namanya. Dalam kerangka perkenalan inilah dia memasuki tingkatan uluhiyah, di mana dia mengambil posisi sebagai ilah Rob dan namanya ilah lainnya. Di sisi lain, kemunculan kosmos merupakan realisasi dari tuntutan entitas-entitas permanen untuk menjalin relasi dengan wujud dan membiarkan diri mereka mengetahui dan menemukan dirinya. Setelah mereka hanya diketahui wujud sendirian yang akan mengambil posisi sebagai ciptaan atau makhluk, marbub, dan nama-nama semisalnya. Dengan demikian, keberadaan kosmos adalah relasi wujud yang turun dari ketak terjangkauannya ke tingkat uluhiyah, menjadi ilah bagi entitas-entitas permanen. Dari sinilah relasi Rob hamba, khalik makhluk, ilah makhluk, dan ar-Rahman dan objeknya, Sadidul Iqab dan objeknya terrealisasi. Pengenalan wujud kepada entitas-entitas permanen berlangsung tidak sebagaimana pengenalan dirinya terhadap dirinya. Sebab hal ini sama artinya dengan kondisi ketunggalan wujud, melainkan sesuai dengan kapasitas persiapan entitas-entitas permanen dalam menerima penyingkapan dengan kapasitas persiapan entitas-entitas permanen dalam menerima penyingkapan atau wujud yang merujuk pada kondisi mereka sebelum menemukan dirinya atau ketika hanya diketahui wujud. Segala sesuatu yang memasuki kosmos adalah persis seperti segala sesuatu yang berada di lipatan pengetahuan wujud sebelum mereka memasuki keberadaan.
Pengenalan atau penyingkapan diri wujud Tuhan identik dengan pembawaan entitas-entitas permanen dari kondisi ketidakberadaannya ketika mereka belum menemukan keberadaan. Dan inilah tampaknya maksud dari pernyataan bahwa penyingkapan diri Tuhan kepada ciptaan sesuai dengan persiapan entitas-entitas permanen. Nama entitas permanen itu sendiri merujuk pada situasi ketidakberubahan entitas tersebut dalam pengetahuan Tuhan baik sebelum atau sesudah memasuki keberadaan. Apa yang memasuki keberadaan atau kosmos tersebut bukanlah entitas-entitas permanen sendiri melainkan jejak-jejak dan propertinya. Mesti diingat bahwa sebagai hamba keberadaan, entitas-entitas permanen harus dipahami dalam hubungannya dengan nama-nama yang terdapat dalam tingkatan uluhiyah, yakni sebagai relasi rasional yang entitas wujudnya tidak ditemukan. Dalam hubungannya dengan jejak-jejak dan properti tersebut, entitas-entitas permanen merupakan realitas dan akar bagi mereka. Dengan kata lain, hakikat sesuatu tidak terletak pada dimensi lahirnya, jejak-jejak atau properti, melainkan dalam dimensi batinnya entitas-entitas permanen dalam relasinya dengan nama-nama ilahiyah. Realitas pengetahuan manusia misalnya adalah yang maha mengetahui, sedangkan realitas kehidupan kosmik adalah nama yang maha hidup, dan demikian seterusnya. Dalam hubungannya dengan entitas-entitas permanen, nama-nama ilahiyah merupakan partikularisasi wujud, bentuk, atau keberadaan fenomena kosmos. Jika realitas dari entitas-entitas yang eksis, jejak, atau properti dalam kosmos kembali kepada entitas-entitas permanen dan nama-nama yang mana kosmos telah dikonsepsikan eksistensinya, maka realitas seluruh nama akan kembali kepada wujud esensi ilahiyah sendiri sebagai zatul asma, pemilik nama-nama. Di sini kosmos masih sebagai bukan selain Tuhan dan belum terkonsepsikan keberadaannya. Dengan wujud ini kita tidak dapat berdiskusi apapun selain mengatakan bahwa pengetahuan tentangnya adalah bahwa dia tidak dapat diketahui. Jika hubungan antara satu nama dengan entitas permanen tertentu kita konsepsikan sebagai merujuk pada realitas partikular, maka hubungan keseluruhan nama dengan entitas-entitas permanen dapat kita konsepsikan sebagai merujuk kepada realitas universal atau realitas segala realitas. Di dalam realitas tersebut termuat seluruh relasi nama dan entitas-entitas permanen. Sebagai himpunan relasi-relasi realitas universal juga memiliki karakter ma'kul dan karenanya dapat terkonsepsi kendati pun ia tidak bereksistensi. Pada dirinya sendiri, realitas universal tidak dapat diidentifikasi sebagai eksis atau tidak eksis, baru atau abadi. Di satu sisi, realitas ini tidak dapat memasuki keberadaan kecuali jika objek-objek yang dideskripsikannya juga memasuki keberadaan. Di sisi lain, tidak ada objek pengetahuan apakah baru atau abadi kecuali jika realitas ini diketahui. Dengan demikian, kita tidak dapat mengetahui realitas universal sebagai terpisah dari bentuk yang dideskripsikannya, baik melalui demonstrasi rasional maupun melalui bukti-bukti. Realitas ini juga tidak dapat dideskripsikan sebagai berada sebelum kosmos. Tidak juga dapat dikatakan bahwa kosmos muncul setelahnya. Akan tetapi ia adalah akar segala sesuatu yang eksis, spera kehidupan. Ia adalah al-haq, melalui cahaya ciptaannya tercipta. Ia menjadi berkualitas sebagai baru jika menjadi atribut sesuatu yang baru, yakni sesuatu yang keberadaannya didahului oleh ketiadaberadaannya, yaitu makhluk. Akan tetapi ia juga dapat menjadi berkualitas sebagai abadi jika menjadi atribut sesuatu yang abadi, yakni zat yang keberadaannya tidak didahului ketiadaberadaan atau non-eksistensi, yaitu al-haq. Pengetahuan misalnya ketika ia diatributkan pada makhluk, maka ia tampil sebagai baru. Jika diatributkan kepada Tuhan, ia tampil sebagai abadi. Akan tetapi pengetahuan pada dirinya sendiri tidak baru ataupun abadi.
Realitas universal juga dapat menjadi plural melalui pluralitas individu-individu. Ia juga dapat menjadi kualitas yang tidak memiliki tandingan melalui ketakterbandingan Tuhan. Misalnya pengetahuan dimiliki bersama oleh A, B, C, dan seterusnya, akan tetapi pengetahuan Tuhan tidak tertandingi oleh siapapun. Eksistensi entitas-entitas yang muncul secara temporal dan wujud abadi terikat satu sama lain melalui korelasi dan properti, bukan melalui eksistensi entitas wujud ain. Karena Tuhan memiliki eksistensi yang mendahului eksistensi makhluknya, maka dari segi atributnya pun dia memiliki prioritas ketimbang atribut makhluknya yang muncul setelahnya. Berkenaan dengan al-Khalq, kita katakan bahwa dia adalah esensi yang maha hidup, maha mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat. Sementara berkenaan dengan manusia, misalnya kita katakan yang hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, mendengar, melihat. Proses eksistensiasi atau kosmos dengan demikian terjadi melalui properti atau ahkam, relasi, nisab, dan atribusi atau idofah. Keniscayaan Tuhan dan kemungkinan manusia. Dalam permasalahan ini, pertanyaan kapan Tuhan menciptakan kosmos adalah tidak tepat, sebab kapan merupakan ungkapan yang mempersoalkan masalah waktu, sementara waktu hanya terkonsepsi dalam dunia relasi, yaitu setelah adanya kosmos itu sendiri. Waktu dipahami Ibn Arabi sebagai relasi yang entitas atau objek yang dinamainya tidak ditemukan dalam wujud, kendatipun propertinya dapat terpahami secara rasional. Misalnya, kapan Zaid merupakan ayah bagi Amr? Maka jawabannya adalah ketika Amr merupakan anak bagi Zaid. Karena waktu keayahan Zaid adalah waktu keanakan Amr, dan keanakan Amr adalah waktu keayahan Zaid. Waktu ayah adalah anak, dan waktu anak adalah ayah. Demikian pula dengan waktu Rob adalah hamba. Dan sebaliknya, mengingat properti masing-masing tidak dapat diberlakukan tanpa keberadaan satu sama lain. Kemunculan waktu berkaitan dengan munculnya segala hal secara baru. Munculnya berbagai hal secara baru berlangsung secara sinambung. Dalam arti berlangsung dalam kesinambungan waktu keadaan yang hadir secara terus-menerus. Karenanya, waktu juga merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kesinambungan. Perpetuality. Keadaan yang hadir atau hal yang juga disebut sebagai saat sekarang adalah seperti suatu titik yang kita andaikan dalam suatu keliling lingkaran. Dimanapun kita mengandaikan titik tersebut, maka awal dan akhir menjadi tergambar untuk keliling tersebut. Melalui karakter kesinambungan sang waktu, saat sekarang merupakan batasan untuk waktu yang menjadi masa lampau dan waktu yang menjadi masa depan. Entitas wujud yang menjadi wadah semua ini ditemukan dalam imajinasi. Dan bukan hanya dalam nalar ataupun penginderaan, dan melalui imajinasi pula wadah ini sendiri pada gilirannya dapat dipandang sebagai isi dari suatu wadah tak terbatas yang dapat terimajinasikan dan seterusnya. Dengan demikian, apa yang kemudian dipahami dari waktu adalah suatu rentangan imajinasi yang tidak berujung pada kedua sisi ujungnya. Keberadaan tanpa permulaan dan keabadian tanpa akhir merupakan deskripsi tentang ketiadaan dua sisi atau ujung waktu tersebut. Ia tidak memiliki awal dan akhir, sebab hanya berkesinambunganlah yang terdapat dalam imajinasi. Itulah sebabnya mengapa pertanyaan tentang kapan kosmos diciptakan, atau dengan kata lain kapan berawalnya kosmos, atau juga kapan relasi antara pencipta dan ciptaan mulai terjadi, adalah absurd. Kosmos tidak memasuki keberadaannya setelah wujud al-Haq, sebab tidak ada kesetelahan. Tidak ada juga bahwa Tuhan eksis sebelum kosmos, sebab
sebelum merupakan salah satu modalitas waktu. Sementara dalam hal ini tidak ada waktu sebelum adanya kosmos atau sebelum adanya relasi, tidak juga bahwa kosmos eksis bersama wujud al-haq. Sebab al-haq merupakan agen dan perencana kosmos ketika ia bukan sebagai sesuatu yang ada. Karenanya tepatlah jika dikatakan bahwa al-haq eksis melalui esensinya sendiri sementara kosmos eksis melaluinya. Hingga di sini kita melihat hubungan jelas antara waktu-waktu dan nama-nama. Kemunculan suatu relasi waktu seiring dengan kemunculan relasi nama-nama dengan beragam corak atau bentuk properti dan jejak-jejaknya di dalam kosmos. Ciptaan-ciptaan baru yang bermunculan secara konstan ke dalam kosmos terjadi dalam atau seiring dengan munculnya saat tak terbagi yang identik dengan hitungan waktu terpendek yang biasa disebut sebagai waktu tersendiri atau hari lugas. Waktu tersendiri yaitu zaman al-fard atau hari tugas atau yaumun al-shain. Sebagaimana dirujuk oleh salah satu ayat Al-Quran, hari-hari tersebut menjadi teridentifikasi oleh properti nama-nama Tuhan di dalam kosmos. Masing-masing nama ilahiyah memiliki suatu hari yang merupakan properti-properti atau merupakan waktu dari properti nama-nama tersebut. Manakala waktu atau zaman diimajinasikan dengan ketiadaan mulaan atau ketiadaan akhir secara total, maka yang demikian inilah yang disebut sebagai al-dahar. Al-dakhar yakni hari tunggal Tuhan yang tidak mula dan tidak akhir tanpa pembagian siang dan malam hari. Dan hari-hari yang memanifestasikan dalam kosmos merupakan pendiferensiasian properti al-dakhar ini yang dimungkinkan oleh properti nama-nama atributnya. Dalam ad-dahar berlangsung manifestasian, keteraturan, prioritas sebagai hal-hal yang mungkin bermunculan secara baru ke dalam eksistensi dan posterioritas sebagian hal lainnya. Demikian pula prioritas dan posterioritas juga berlangsung dalam bentuk-bentuk di mana hal-hal yang mungkin tersebut memasuki keberadaan. Waktu, kelenyapan, dan kemunculan corak suatu properti dari suatu entitas merupakan waktu manifestasinya bentuk lainnya dalam saat yang tidak terbagi. Melalui nama al-dahar, fluktuasi dan transmutasi bentuk-bentuk terjadi secara konstan dalam eksistensi. Segala sesuatu yang nampak seolah-olah tetap dan diam, transmutasi selalu terjadi dalam setiap saat. Kendati pun mata dan indera tidak dapat mempersepsinya. Tuhan membawa keserupaan secara terus-menerus sehingga terjadi transmutasi dalam setiap saat yang tidak terbagi. Keserupaan tidak berarti keidentikan. Kendati pun faktor-faktor yang memisahkan antara keserupaan tersebut tidak mudah untuk dipersepsi. Penyingkapan diri Tuhan berlangsung dalam bentuk-bentuk yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berulang dalam dua saat dan tidak pernah sama untuk individu yang berbeda. Semua ini adalah karakter imajinatif realitas, yakni gambaran realitas yang senantiasa mengalami transmutasi dari suatu keadaan ke keadaan lain, dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Transmutasi ini berlaku baik di dunia, di akhirat, di antara keduanya, dan juga berlaku pada ruh, jiwa, dan segala sesuatu selain Tuhan. Dan karena kosmos tidak lain adalah hari-hari, properti, dan jejak-jejak yang dimiliki Tuhan sendiri, maka apa yang sebenarnya kita imajinasikan, pahami, dan indrai tidak lain kecuali wujud al-haq yang menopang kita dalam wujud kita. Kehadiran wujud tidak lain merupakan kehadiran imajinasi. Dari sini apa yang dipandang sebagai baru oleh segala sesuatu muncul secara baru atau temporal dikarenakan kebaru mengetahuannya akan hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahuinya, maka bagi Tuhan hal-hal baru itu adalah abadi. Sebab yang selalu dalam liputan pengetahuannya itulah sebabnya mereka disebut entitas-entitas permanen dalam pengetahuan Tuhan. Dari sudut pandang entitas-entitas permanen, kenyataan ketakterpahamiannya, properti dan jejak-jejak serta hari-hari atau waktu merupakan milik mereka.
sesuai dengan persiapan-persiapan yang mereka miliki masing-masing. Dari sinilah tepatnya karakter ambiguitas eksistensi. Dalam satu kesempatan Ibn Arabi mengatakan bahwa entitas-entitas kemungkinan merupakan lokus bagi manifestasi jejak-jejak dan properti nama-namanya. Pada kesempatan lain, dia mengatakan bahwa Tuhan menjadi lokus manifestasi properti entitas-entitas sesuai dengan persiapan masing-masing. Dengan demikian, satu hal yang jelas dalam ambiguitas ini adalah bahwa Tuhan berposisi sebagai entitas wujud yang niscaya melalui dirinya, sementara entitas-entitas kemungkinan hanya wujud niscaya melalui yang lainnya, yakni wujud Tuhan itu sendiri. Inilah mungkin apa yang dimaksudkan oleh Sachiko Murata ketika mengatakan bahwa rumusan ontologis yang biasa dipegang dalam pandangan Islam termasuk Ibn Arabi merupakan suatu ontologi yang secara tegas membedakan antara yang nyata dan yang tidak nyata, antara makhluk dan yang relatif. Makna dan ilustrasi kesatuan Tuhan manusia. Realitas indrawi yang kita tangkap melalui penglihatan mata pada kenyataannya adalah hal-hal imajinal yang memberdaya, seolah-olah adalah realitas mandiri dan lepas dari al-haq. Untuk mengetahui watak sebenarnya dari kosmos, tentu saja kita harus melenyapkan tawahum yang notabene bertanggung jawab atas terrealisasinya pemisahan antara al-haq dan ciptaan, antara khalik dan makhluk, Tuhan dan hamba, dan seterusnya. Ibn Arabi menganalogikan pemisahan antara khalik dan makhluk oleh wahm dalam dan pelenyapannya ini dengan sebuah lingkaran yang terbagi menjadi dua lengkung busur oleh diameter yang diidentifikasi sebagai garis yang terwahamkan, sebagai sesuatu yang tampak ada akan tetapi sebenarnya tidak memiliki wujud dalam entitasnya. Ketika garis yang terwahamkan lenyap, maka yang tinggal hanyalah sebuah lingkaran, sementara kedua lingkungan tadi tidak lagi teridentifikasi. Pelenyapan ini dirujuk dalam Quran An-Najm surat 53 ayat 9, maka jadilah dia dekat dua busur atau lebih dekat. Kedekatan ini merupakan maqam munazalat yang memungkinkan pertemuan antara titik pusat dan keliling lingkaran. Ketika pusat dan lingkaran bertemu, maka lenyaplah apa yang ada di antaranya. Ini merupakan pelenyapan kosmos di dalam wujud al-haq. Pelenyapan ini meniadakan pembedaan antara pusat dengan lingkaran sebab keduanya pun hilang. Yang tinggal hanyalah suatu entitas wujud yang membuat propertinya sendiri lenyap sebagaimana lenyapnya properti kosmos. Inilah pelenyapan universal yang meliputi entitas maupun properti. Dari sini jelas bahwa sejak semula kediaan Tuhan identik dengan lingkaran yang tidak lain dari dua lengkungan itu sendiri. Karenanya dari segi kediaan lengkungan yang satu identik dengan lengkungan yang lain, dan kita adalah garis waham yang memisahkan keduanya. Sementara itu dalam hubungannya dengan kita selain dirinya, kembalinya urusan ke kondisi semula, seutuhnya kembali lingkaran setelah pemisahan, tidak berarti serupa dengan kondisi awal sebelum terjadinya pemisahan. Hal ini disebabkan karena properti yang ditegaskan diameter tidaklah lenyap, bahkan kendatipun garisnya lenyap, jejak-jejaknya tetap ada. Di sini Tuhan menegaskan entitas-entitas kita melalui pendeskripsian kediaan dirinya sebagai pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, dan semua fakultas kita. Kita menjadi tahu setelah sebelumnya tidak mengetahui bahwa lingkaran dapat terbagi, sehingga tak henti-hentinya kita tahu kendatipun setelah lingkaran tersebut bergabung bahwa ia memiliki dua porsi apapun bagiannya yang kita bayangkan di dalamnya, dan menerima pembagian apapun batasannya yang kita bayangkan di dalamnya, yakni pembagian antara ketuhanan dan kehambaan. Ini misalnya melalui berita ilahiyah yang memberikan petunjuk-petunjuk tentang terkualifikasinya al-haq
oleh atribut-atribut ciptaan dan terkualifikasi ciptaan oleh atribut-atribut al-haq. Pelenyapan garis waham tersebut dapat juga dijelaskan dengan gagasan terbakarnya segala sesuatu yang terpersepsi penglihatan mata oleh kemegahan subuhat wajah Tuhan, manakala selubung kosmos yang menyebabkan manusia terselubung dari Tuhan dan Tuhan terselubung dari manusia, atau yang menyebabkan keterpisahan makhluk dari Tuhannya terangkat. Ini didasarkan pada hadis Nabi, ketika selubung-selubung tersebut terangkat, maka kemegahan atau subuhat wajahnya akan membakar segala sesuatu yang terpersepsi penglihatan mata makhluk-makhluknya. Pembakaran merujuk pada ketercakupan cahaya yang lebih rendah yang menjadi tempat keberadaan segala sesuatu dalam cahaya yang lebih tinggi, seperti tercakupnya cahaya bintang-bintang dalam cahaya matahari. Cahaya bintang-bintang dikatakan terbakar manakala ia berada dalam lipatan cahaya matahari. Kendati pun cahayanya tetap eksis dalam esensinya, kendati pun kita tidak dapat mempersepsinya akibat lemahnya persepsi. Dalam hal ini tidak ada entitas-entitas yang hilang, akan tetapi juga tidak ada satupun entitas yang memanifestasi. Jadi mereka terlihat dan tidak terlihat, sebab mereka berada di balik selubung cahaya yang maha besar, yang memiliki properti pengaturan atas urusan yang termanifestasi. Sementara cahaya bintang memiliki properti pengaturan di dalam urusan non-manifestasi yang tercakup di dalam cahaya yang maha besar. Pengangkatan selubung bagi sebagian pengetahuan Tuhan dapat membawa dirinya pada suatu titik di mana ia melihat dirinya sebagai identik dengannya dan melihat esensi dirinya sebagai satu esensi, sehingga dalam kondisi inilah bahwa seseorang mengatakan, akulah Tuhan, anal haq al-halaj, dan maha megahlah aku subhani. Ini dari Abu Yazid al-Bustami dan lain-lain, atau anal haq al-halaj. Tempat penyatuan. Sebagaimana telah disinggung di atas, penyingkapan selubung terjadi dalam apa yang disebut Ibn Arabi sebagai makam munazalat, yaitu tempat pertemuan antara penurunan Tuhan kepada seorang hamba, tawazuhnya suatu nama ilahiyah, dan kenaikan hamba kepadanya dengan himmah yang Tuhan berikan kepadanya. Makom munazalah. Dalam makom jalan bersama inilah visi terhadap al-haq terjadi. Dalam pertemuan ini, kebaikan yang dicari hamba dari nama dan kebaikan dicari nama dari hamba teraktualkan. Nama kembali kepada yang dinamai dan hamba kembali ke tempat ia muncul, atau nama tersebut menyuruh dan menyertai hamba kembali ke tempat ia muncul, atau si hamba membawa serta nama ilahiyah tersebut dan menaik kepada yang dinamainya. Ketika seorang naik ke makom khitab bersama, yaitu antara dia dan haq, dia tidak menyaksikan sesuatu pun kecuali bentuk-bentuk yang berperan sebagai selubung sekaligus penanda atas Tuhan. Baginya bentuk-bentuk merupakan juru bicara tentang realitas dan rahasia-rahasia, dan semua ini berlangsung dalam bahasa fakhwaniyah, bahasa yang elok, yang didefinisikan Ibn Arabi sebagai pembicaraan al-haq melalui pertemuan langsung di dunia imajinasi. Maqam munazalat adalah situasi di mana Tuhan berbicara kepada hamba secara langsung, akan tetapi dari belakang selubung imajinasi. Disinilah tepatnya berlaku firman Tuhan, dan tidak ada bagi seorang bashar pun bahwa Allah berbicara dengan dia kecuali dengan perantaran wahyu atau di belakang hijab, atau dengan mengutus seorang rasul lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin apa yang dia kehendaki. Kendati terjadi pertemuan dan pembicaraan langsung antara Tuhan dan manusia, hal ini tidak berarti lenyapnya bentuk-bentuk imajinal atau terimajinasikan. Bagaimanapun juga Tuhan tidak mungkin melakukan komunikasi dengan makhluknya kecuali melalui bentuk-bentuk. Namun demikian, fakultas ilahiyah yang telah Tuhan anugerahkan kepada seseorang arif mampu menembus makna-makna atau maksud ilahiyah yang terselubung dalam bentuk-bentuk tersebut. Manakala selubung basar tersingkap dari mata hati,
maka hati mempersepsi semua bentuk pengada yang tengah berbicara dan mendengar kepada satu sama lainnya. Dari sini aktivitas berbicara, mendengar, memegang, berlari, merasa, berimajinasi, memberi bentuk, mengingat, dan semua fakultas yang diatributkan kepada bashar menjadi terpadu. Seseorang tidak lagi mendengar pembicaraan Tuhan kecuali melalui pendengarannya, tidak juga mendengar pembicaraan suatu bentuk kecuali melalui pendengaran tersebut. Sementara pendengar berada di belakang pendengaran, pembicara berada di balik pembicaraan, dan seterusnya. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Visi terhadap al-haq yang terjadi dalam dunia dan kehadiran imajinasi ini disebut sebagai ru'yah, visi mimpi. Visi terhadap al-haq yang terjadi di alam dunia atau kehadiran imajinasi ini disebut dengan ru'yah, visi mimpi, yang dapat berlangsung baik saat tertidur ataupun terjaga. Bentuk-bentuk yang terlihat secara imajinal boleh jadi terletak di dalam atau di luar fakultas imajinasi, atau juga boleh jadi bentuk-bentuk tersebut hadir dari luar melalui imajinasi, makhluk spiritual, atau penyingkapan diri Tuhan dalam bentuk manusia. Subjektivitas teomorfik. Di satu sisi, jejak-jejak dan properti atau bentuk-bentuk penyingkapan diri Tuhan adalah identik dengan Tuhan sendiri. Tidak ada satupun yang terlihat kecuali Tuhan adalah Dia sendiri yang terlihat dalam keragaman bentuk-bentuk. Secara absolut pada dirinya sendiri Tuhan merupakan wujud yang tak terbatas. Akan tetapi, secara paradoksal hal ini berarti bahwa ketidakterbatasan Tuhan tidak menghalanginya untuk memasuki setiap bentuk keterbatasan dengan tanpa menjadi terbatasi oleh bentuk keterbatasan apapun. Tasbih. Di sisi lain, keragaman bentuk atau keyakinan adalah sama dengan bentuk. Yang dilihat dan dirasakan oleh seorang individu tidak dilihat sebagai identik dengannya, melainkan kembali kepada proyeksi keyakinannya sendiri tentang Tuhan. Dalam hal ini, individu tersebut boleh jadi dapat mengenali Tuhan dalam segala bentuk keyakinan dan bentuk-bentuk proyeksi dirinya. Seperti dalam kasus seorang gnostik, atau hanya mengenalinya secara terbatas dalam bentuk keyakinan persepsinya tentang Tuhan dan tidak mengenalinya apabila dia tersingkap dalam bentuk yang berbeda dari bentuk keyakinannya, seperti dalam kasus selain gnostik. Seorang gnostik tidak dapat mengungkapkan akar fundamental keyakinannya tentang Tuhan yang diperolehnya berdasarkan pengecapan. Pengecapan tentang rahasia-rahasia berbeda dengan pengecapan yang dialami dalam hal-hal objek dan kesenangan indrawi atau konsideratif. Karena ia tidak memiliki keserupaan atau kemiripan, maka mustahil bagi mereka yang berkesempatan mengecapnya untuk menciptakan istilah-istilah teknis tentangnya. Sebab apa yang disaksikannya tentangnya oleh seseorang tidaklah sama dengan yang disaksikan orang lain. Cara pandang inilah yang menjadi pegangan para gnostik sehingga mereka tidak mampu menyampaikan apa yang ia saksikan tentang Robnya dengan terminologi teknis. Keberbedaan atau ketidakserupaan penyingkapan bentuk-bentuk ini pada gilirannya menandai aspek keterbatasan Tuhan. Kendati pun situasi aktualnya tidak dapat dideskripsikan sebagai terbatas atau tidak terbatas. Keterbatasan Tuhan justru berarti bahwa Tuhan dapat memasuki segala bentuk keterbatasan tanpa perlu terikat oleh suatu bentuk yang terbatas. Sehingga dia adalah identik dengan segala sesuatu, akan tetapi segala sesuatu tidak identik dengannya. Barang siapa yang menyatakan dia sebagai tak terbatas, maka ia berarti tidak mengetahuinya. Demikian pula barang siapa yang menyatakannya sebagai terbatas, berarti ia tidak mengetahuinya. Demikian pula barang siapa yang mengatakannya sebagai terbatas, berarti ia tidak mengetahuinya. Jika kamu mengatakan tanzih, tak terbatas, kamu membatasinya. Jika mengatakan dengan tasbih serupa terbatas, maka kamu membatasinya. Jika kamu mengatakan keduanya, kamu benar. Tuhan adalah terbatas dan tidak terbatas. Demikian pemikiran mengenai Ibn Arabi. Kita akan membahasnya lagi, dan ini adalah suatu tema yang sangat
membutuhkan suatu penghayatan, penguatan batin, imajinasi tentang suatu saat kita akan mungkin tersingkap hadir di suatu makom munazalat, atau tempat di mana eksistensi kita diberikan suatu izin untuk menyaksikannya gitu kan. Atau makom munazzalat yaitu suatu pertemuan antara penurunan Tuhan kepada seorang hamba. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.